Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Lama liburnya ya. Mohon maaf. Agak padat keberangkatannya. Jadi terakhir bulan berapa, Pak? November kayaknya masih ya. Iya, November kayaknya masih. Iya, jadi memang agak padat. Musim padat itu memang di bulan Desember, Januari, Februari itu padat. Mudah-mudahan pagi ini insya Allah kita bisa saling memberi manfaat, saling berbagi faedah insya Allah melalui majelis kita yang kurang lebih insya Allah sampai ke waktu matahari terbit atau syuruk insya Allah. Ramadan hari apa mulainya? Ya, 1 Ramadan. Hari apa 1 Ramadannya di sini? Muhammadiyah atau kalau Muhammadiyah sudah pasti ya hari Rabu ya. Kalau tunggu isbat ya bisa Rabu bisa Kamis. Ya kita tunggu aja mana yang ditetapkan oleh pemerintah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kajian kita, ini ada satu anggapan yang berkembang yang mesti kita luruskan di tengah-tengah kaum muslimin, di mana anggapan ini sebetulnya berkembang dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tidak terlalu dimengerti oleh kita sebetulnya. Hadis itu yang memang sering kita dengar ketika atau ketika kita memasuki bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, di mana hadis itu mengatakan idza jaa Ramadan sufidatis syayatin. Kalau Ramadan sudah tiba, maka syaitan-syaitan itu diikat, dibelenggu, diborgol. Lalu kata Nabi, wa futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Sementara wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Dari sini kemudian banyak di antara kita umat muslim yang berpikir bahwa kalau Ramadan sudah masuk, otomatis saya jadi hamba yang soleh. Sudah pasti itu nanti orang sholat ya kita ikutan sholat. Orang puasa ya tinggal ikutan puasa. Orang ngaji tinggal ikutan ngaji. Dan konsekuensi dari pemikiran ini, konsekuensinya atau efeknya adalah kurangnya persiapan. Makanya nyambut Ramadannya beberapa hari setelah atau sebelum masuk Ramadan. Padahal kalau kita berkaca pada apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu sangat jauh berbeda. Nabi dan para sahabatnya itu kalau kita baca doa itu saja tadi, berarti kan mereka minimal 2 bulan, minimal 2 bulan sebelum Ramadan itu benar-benar persiapannya sudah maksimal, sudah matang. Lah kita munggahannya
3 hari sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan. Itu kalau dikaitkan unggahan itu sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Tapi kalau enggak, ya enggak juga berarti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apakah memang kalau Ramadan sudah masuk otomatis kita jadi hamba yang soleh? Kalau syaitan itu pada diikat, apakah kemudian maksiat jadi enggak ada? Itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, pada kenyataannya kalau kita lihat, kayaknya enggak ada kurang-kurangnya tuh maksiat. Kayaknya seharusnya kalau syaitan itu diikat, semangat ibadah kita harusnya jadi maksimal, jadi bertambah. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi ya sama saja. Kan begitu. Nah, ini yang mesti kita luruskan makanya. Memang Nabi mengatakan sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Tapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan atau menjelaskan bahwa setan itu ternyata enggak sendiri. Ya, ada kabilah-kabilahnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya dia syaitan itu melihat kalian, dia dan kabilah-kabilahnya. Dalam ayat yang lain, wa ikhwanuhum, ikhwan-ikhwannya. Keren Pak istilahnya Pak, ikhwannya. Ternyata ikhwannya syaitan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalaupun dia diikat, ikhwannya banyak berkeliaran. Dan boleh jadi ikhwan dari syaitan itu justru ada dalam diri kita manusia sendiri. Makanya jangan heran sufidatis syayatin, tapi maksiat juga masih merajalela di bulan Ramadan. Sufidatis syayatin, tapi kita masih juga mager untuk ibadah di bulan Ramadan. Ya kenapa? Karena fenomena itu. Nah, ini mudah-mudahan untuk bisa menjadi sedikit bekal bagi kita sebelum kita memasuki Ramadan nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenali dulu tuh musuh kita itu syaitan. Dan namanya syaitan itu tidak akan pernah sudi melihat kita manusia ini taat. Enggak akan pernah sudi membiarkan kita manusia ini tidak maksiat. Oh, itu gagal bagi syaitan itu. Makanya semua cara dipakai oleh dia, gimana pun itu dipakai oleh dia. Dan dia kan gak peduli halal haram. Semua yang dilakukan sudah pasti haram kan. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka, kata syaitan. Manusia itu, keturunan Adam itu, min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari sisi kanan, wa an syama'ilihim dari sisi kiri. Itu artinya semua cara, semua celah, semua kesempatan bakal dimanfaatkan oleh syaitan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan pun dosa dan maksiat masih merajalela. Sekarang mari kita simak dulu firman Allah di surah Al-A'raf. Kalau nggak salah ayat 27. Coba perhatikan firman Allah di sana. Allah katakan gini. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kata Allah di sana, ya bani Adam. Ini peringatan keras untuk kita anak keturunan Adam. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai sekalian anak keturunan Adam, manusia. La yaftinannakumus syaitan. Perhatikan kata yaftinannakum. Bagi yang sudah pernah belajar bahasa Arab, dia akan paham itu. Yaftinannakum itu seharusnya aslinya adalah yaftinakum, aslinya. Tapi di dalam ayat itu Allah menambahkan huruf nun. Jadi yaftinannakum. Bisa tahu perbedaannya ya? Dari yaftinakum menjadi yaftinannakum.
Nun di situ disebut sebagai nunut taukid atau kata penegasan. Maka ketika Allah katakan la yaftinannakumus syaitan, itu artinya jangan sekali-kali, jangan pernah terjadi, wahai sekalian anak Adam, jangan pernah terjadi bahwa kalian itu difitnah oleh syaitan. Karena pengalaman itu ternyata sudah pernah terjadi dan dialami oleh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah wanti-wanti di situ, jangan sampai terulang lagi ya. Jangan sampai terjadi lagi. Dulu syaitan itu berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa. Maka wahai sekalian anak cucu Adam dan Hawa, jangan sekali-kali pengalaman itu terulang kembali. Jangan sampai. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu dia berhasil mengeluarkan dua nenek moyang kalian dari surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin selanjutnya dari ayat itu adalah kalimat yang mengatakan innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia? Syaitan. Yarakum, dia itu melihat kamu, melihat kalian. Apakah dia sendiri? Tidak. Huwa, dia, wa qabiluhu, dan kabilah-kabilahnya. Jadi banyak apa? Makanya tadi itu syaitan diikat, kabilah-kabilahnya lepas. Nah, banyakkan mana kira-kira antara syaitannya sama kabilahnya? Bisa banyakkan kabilahnya, Pak. Dan sesungguhnya dia, kata Allah, melihatmu, kalian, melihat kalian, dia dan kabilah-kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, sementara kalian sendiri nggak bisa melihat mereka. Bapak Ibu pernah ngelihat orang perang? Di film aja lah, nggak usah jauh-jauh. Orang kalau lagi perang, terus musuhnya ngelihat kita, kita nggak ngelihat musuh. Kira-kira yang kena bidikan siapa? Ya kita, Pak, kena bidikan. Kena sasaran langsung. Kita, kalau musuh kita lihat, dia nggak ngelihat kita, ya kita yang menang. Nah sekarang pertanyaannya, setan ngelihat kita, kita nggak ngelihat setan, kira-kira yang mana yang menang? Makanya menang mulu dia. Iya, menang banyak, Pak. Belum lagi kabilah-kabilahnya banyak. Kerjasamanya apik. Nah kalau kita ini berantem, Pak, pengurus masjid aja berantem. Nah dia setan nggak pernah berantem. Nanti akan kita lihat ayatnya, nggak pernah berantem, apik banget dia, kerjasamanya luar biasa. Padahal dalam maksiat. Coba tuh, kalah kita. Buka puasa aja kita rebutan ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi disaksikan, kita dilihat oleh setan, kita nggak ngelihat setan. Mari kita lihat efek dari fenomena ini. Kita lihat efek dari fenomena ini. Itu artinya Bapak Ibu, apa yang Anda lihat itu ditahu oleh setan. Setan tahu, oh dia lagi lihat yang glowing-glowing. Tuh. Makanya amunisinya dikasih yang itu. Nabi Adam kira-kira cocok nggak kalau sama setan waktu itu digoda dengan kekuasaan? Cocok nggak? Nggak cocok, Pak, nggak nyambung. Kalau nggak ada kekuasaan di sana, mau rebutan sama siapa? Nggak cocok. Kalau waktu itu Nabi Adam digoda pakai duit, cocok nggak? Nggak cocok, Pak. Buat apa dia di sana? Orang udah kaya raya di surga. Tapi setan tahu, oh celahnya ada di sini nih. Dan itu efek daripada setan tahu, setan lihat. Nah makanya Bapak Ibu, mohon maaf, kita ambil contoh sederhana saja. Alhamdulillah di sini sih nggak ada. Saya mau tanya, kita kalau lagi di ini kita lagi di mana kita nih? Masjid, tempat suci kan? Tempat suci, Pak, tempat untuk beribadah, bukan tempat maksiat di sini, Pak. Terus yang kita lakukan ngapain? Dengarin majelis ilmu kan? Dengarin kajian. Oh, amal soleh, Pak. Luar biasa tuh. Ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, efek dunia akhiratnya besar sekali. Pertanyaannya, tetap ada dosa nggak sih? Kira-kira tetap ada dosa? Ada. Kenapa? Setan tahu. Oh, ini orang nih kalau lagi di majelis ilmu pakai ini nih, pasti efektif. Kira-kira dosa apa yang terjadi di sini? Kira-kira. Ayo. Dulu kita pernah sampaikan loh hadisnya. Waktu kita bahas kalau nggak salah
tafsir surah An-Nas. Tapi yakin saya udah lupa kayaknya. Ya, apa kata Rasulullah? Idza kana ahadukum fil masjid. Kalau seseorang dari kamu sedang ada di masjid, apa yang terjadi? Ja'ahu syaitan, syaitan datang. Didatangin dia sama syaitan. Terus apa yang dilakukan? Ditunggangi orang itu. Kalau sudah ditunggangi oleh syaitan, apa yang terjadi? Tidur. Nah, ditunggangi oleh syaitan apa yang terjadi? Tidur, Pak. Ya nggak digoda pakai makanan di sini, Pak, enggak. Makanannya ntar di luar. Nggak pakai makanan, digodanya di sini, nggak efektif. Tapi digodanya pakai apa? Pakai ngantuk. Nah, itulah syaitan, dia tahu Anda sedang ada di mana, apa yang sedang Anda lihat, apa yang sedang Anda dengar, apa yang sedang Anda pikirkan, siapa yang sedang Anda hadapi, syaitan tahu. Makanya amunisinya selalu efektif, berhasil terus. Kan begitu, Pak? Nah, itu yang terjadi, termasuk di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan godaannya lain lagi. Lain lagi di bulan Ramadan godaannya. Sehingga selalu efektif. Sekarang saya mau tanya. Setan lebih banyak bekerja di mana? Di awal Ramadan atau di akhir? Atau pertanyaannya lagi gini. Ramean mana sih masjid? 10 hari pertama atau 10 hari terakhir? Ramean 10 hari pertama, Pak. Kenapa? Bukan puncaknya. Kata setan, biarin aja dulu. Libur aja dulu dia kan. Ntar aja 10 malam terakhir dibikin gagal. Makanya belum juga 10 malam terakhir konsentrasinya udah berubah. Iya kan? Masjidnya sepi. Padahal puncaknya kan harusnya di situ. Anda ketika baca Al-Quran, amal soleh, Pak. Dibikin apa oleh setan? Dibikin ngantuk, Pak. Baru juga baca. Iya kan? Godaannya ngantuk. Tapi coba kalau tiba-tiba ada berita, jam 2 malam. Arsenal lawan City. Apa? Liverpool. Arsenal lawan Liverpool. Jam 2 malam. Digoda pakai ngantuk? Enggak. Pakai apa digodanya? Pakai melek. Setan tahu. Setan tahu. Itu yang dilakukan oleh setan. Sehingga selalu efektif. Makanya hati-hati di bulan Ramadan pun begitu. Di bulan Ramadan pun begitu. Nah, ini fenomena pertama ya Bapak Ibu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu lihat. Setan itu tahu. Jadi dia tahu, makanya semua amunisi yang dia pakai itu selalu efektif. Orang kalau lagi berada di puncak kekuasaan, beda tuh godaannya. Iya, kalau dia ganteng, beda lagi tuh godaannya. Dia cantik, beda lagi godaannya. Kan begitu. Miskin, beda lagi godaannya. Kaya juga beda godaannya. Nggak akan mungkin orang miskin digoda pakai godaan orang kaya. Nggak cocok. Iya, nggak cocok itu. Nggak masuk. Nah, jadi itu ya. Nah, ini fenomena pertama yang mesti kita pahami. Jadi nanti di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat-ingat tuh. Ingat-ingat. Setan itu ngelihat kita nggak ngelihat setan. Itu fenomena pertama ya. Fenomena yang kedua masih dalam surah Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 202. Di surah Al-A'raf. Coba perhatikan di sana, ini kita akan lanjut setelah ini ya. Apa kata Allah di sana? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudaranya setan itu. Ikhwan. Kita seringkali kalau sudah disebut ikhwan bangga, Pak. Iya, kita pikir kalau sudah disebut ikhwan, orang soleh udah tuh. Padahal ternyata setan juga ikhwan, Pak. Jadi hati-hati ya, jangan berbangga dengan itu. Sekali lagi, setan juga disebut ikhwan. Dari kata Allah, wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, setan itu. Yamuddunahum fil ghayyi, itu mereka menyokong saudara-saudaranya fil ghayyi, dalam kesesatan, dalam dosa, dalam maksiat. Ini yang saya katakan tadi, saling menyokong satu sama lain, Pak. Kerjasamanya apik. Enggak pernah berantem, enggak rebutan kekuasaan. Jangan di kafling saya nih, Masjid Al-Muttaqin. Jangan Anda yang goda di sini. Enggak. Silakan. Jadi benar-benar mereka bekerja sama untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Lalu perhatikan ujung ayatnya.
summa la yuksirun. Ini poin pentingnya lagi nih. Lalu kata Allah, mereka nih setan-setan nih, kerjaannya seperti apa? Kata Allah, la yuksirun. Pernah dengar kata kasar, Pak? Sering lah. Kasar. Salat kasar. Salat kasar itu salat apa? Salat yang dipendekin. Salat yang dikurangin jumlah rakaatnya, itu kasar. Dari 4 jadi 2, itu namanya kasar. Itu namanya kasar. Bapak Ibu, kalau dalam pembahasan kain untuk laki-laki antara di bawah mata kaki sama di atas mata kaki, itu yang di bawah mata kaki disebut isbal. Di bawah mata kaki ya, di atas mata kaki disebut taksir. Artinya dipendekin. Itu taksir ya, dikurangin panjangnya pakaiannya itu atau kainnya. Jadi kata kasar itu artinya kurang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kinerja setan dan ikhwan-ikhwannya. Kata Allah, tsumma la yuksirun, mereka dalam bekerja enggak ada kasar-kasarnya. Kalau kita kerja ada kasarnya enggak, Pak? Banyak. Makanya sering kita kenal istilah human error. Karena manusia kasar. Kalau kerja. Mungkin dia manusia ya bisa on pagi hari. Coba kalau udah siang. Masih on nggak kira-kira? Udah off, Pak. Jadi kalau kita dengar istilah, oh lagi on fire itu. Oh itu manusia lagi on fire, iya jam itu. Ntar 2 jam kemudian juga udah enggak. Manusia kayak gitu Bapak Ibu. Tapi syaitan la yuksirun, nggak ada kasar-kasarnya. Jadi kalau ada istilah dia move on, 24 jam move on syaitan. Coba itu Pak. Anda kalau masuk bulan Ramadan, masih siang juga perut sudah keroncongan. Semangat ibadah juga sudah makin menurun, berkurang. Lah syaitan nggak pernah bilang, ya sudah kasihan, lagi lapar, ntar aja digodainnya. Nggak ada. Syaitan la yuksirun. Selalu dalam kondisi on fire dia. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dia nggak peduli. Bahkan Anda dalam kondisi sedang tidur sekalipun, setan tidur nggak? Nggak tidur. Makanya disuruh baca doa sebelum tidur. Kenapa? Biar nggak dipengaruhi sama setan pas tidur. Nggak tidur sama setan. Karena dalam kondisi tidur pun Anda, dia bekerja. Kita kan setiap harinya itu berbeda-beda yang dipikirkan, Pak. Dari jam 8 sampai jam 4 sore, yang dipikirin kerjaan. Dari jam 4 sore mungkin sampai jam 10 malam, yang dipikirin keluarga. Dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh, yang dipikirin istirahat. Lah syaitan enggak, 24 jam, kita aja fokusnya. Itulah yuksirun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati. Itulah fenomena syaitan. Makanya sekali bernabi Adam sekalipun, sanggup juga digelincirkan oleh syaitan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya, terus apa yang harus kita lakukan? Bentengnya apa? Gimana cara melawan syaitan sebagai aduun mubin? Musuh yang nyata bagi kita manusia. Terutama nanti pada saat kita masuk bulan Ramadan. Ya, caranya satu, ingat-ingat tadi fenomena itu. Anda kalau lagi mager, ngaji, tiba-tiba ketiduran kan? Melek kaget. Kalau melek kaget gitu, masih dilanjutin baca nggak? Sekali mungkin dilanjutin ya, lanjutin lagi. Belum nyampe setengah halaman, begitu lagi. Mungkin 2 kali masih dilanjutin. 3 kali begitu lagi. Aduh, nggak kuat, nyari bantal. Nah, itu namanya kalah. Itu namanya kalah. Jadi ingat-ingat, setan modelnya seperti itu. Bahkan tadi itu saya katakan, mohon maaf Bapak Ibu, orang mungkin dia sedekah ya, orang sedekah. Kalau sedekah kan amal soleh. Pada saat dia sedekah, godaan pertama dari setan apa? Bikin dia nggak ikhlas. Sehingga sedekahnya ria. Dan itu beda-beda tipis ya, antara ria dengan memotivasi orang lain untuk ikutan sedekah. Seringkali kita mengatasnamakan biar orang lain ikutan sedekah, buat jadi contoh bagi orang lain. Padahal ria. Nah, tapi ada juga yang berhasil Bapak Ibu. Berhasil dia, ikhlas. Begitu sudah berhasil, ikhlas. Apa kata setan? Tunggu, kita rusak nanti.
Udah berhasil. Bapak Ibu, kalau seseorang sedekahnya berhasil, dia ikhlas, kan ada efek dunia akhiratnya kan. Efek dunianya apa? Makin kaya misalnya. Kan begitu kan janji Allah? Makin kaya, makin banyak duitnya. Begitu makin banyak duitnya, ada orang yang datang nanya, Pak, kok bisa sejahtera ya? Gimana caranya? Ada amalan khusus enggak? Nah, masuk tuh setan. Saatnya nih. Dia sudah berhasil waktu itu ikhlas, sekarang digoda oleh dia. Apa kata setan? Tunjukin kalau kamu amal solehnya bagus, sedekahnya banyak. Udah tuh mulai bekerja setan. Jadi ketika Anda ditanya, amalannya apa sih? Oh, ini karena saya rajin sedekah. Ini karena saya rajin silaturahim. Bukannya bersyukur, yang malah ada adalah berbangga dengan amal solehnya. Nah, itu yang terjadi. Ada orang rajin silaturahim, lillahi ta'ala apa awalnya di silaturahim. Begitu dikasih efeknya oleh Allah di dunia, usianya dipanjangkan. Kan janji Nabi begitu kan. Dipanjangkan usianya. Ada yang datang nanya, Pak, umurnya berapa? Oh, dengan bangga kemudian mengatakan 95 tahun. Entar lagi 100 tahun. Ditanya lagi tuh, gimana caranya Pak? Ada rahasianya enggak? Ada amalan khusus enggak? Mulailah di situ dia berbangga, masuk tuh syaitan. Itu yang kita katakan tadi, enggak akan pernah dibiarkan. Nah, maka Bapak Ibu kita kembali, gimana caranya? Ingat-ingat bahwa setan itu tidak akan pernah sudi, tidak akan pernah rela membiarkan manusia tidak maksiat, membiarkan manusia dengan begitu gampang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 124. Ya. 142 atau 124? Kalau nggak salah 42 deh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, surah Ali Imran, Am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jahadu itu artinya berjuang, Pak. Kalau kita menggunakan bahasa orang yang lagi perang, fight dengan setan. Jadi jangan kalah. Jangan kalah dengan setan. Kayak tadi itu misalnya, 3 kali ngangguk, lanjut lagi baca, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, begitu-begitu. Memang ngantuk, ya itu godaannya. Tapi kan begitu Anda terus-terusan berusaha, itu artinya Anda sudah berjuang. Setidaknya Anda menunjukkan tidak kalah dengan setan. Setidaknya begitu. Jangan cari posisi enak. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah mujahadah. Bertarung dengan setan. Berjuang melawan apapun godaan setan. Yang kedua, sabirin, bersabar. Karena sabar itu bukan cuma sekedar sabar menerima ketentuan Allah, tapi sabar itu juga sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar, ingat, sabar itu bukan cuma dibutuhkan pada saat Anda harus menerima takdir dan ketentuan Allah, tidak. Tapi sabar itu juga dibutuhkan dalam ketaatan, sabar itu juga dibutuhkan dalam menjauhi maksiat. Lalu yang ketiga, Allah berfirman tentang bagaimana syaitan itu menunjukkan bahwa dia tidak akan sanggup menggoda manusia yang ikhlas. Itu ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak sanggup saya gelincirkan itu adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi sering ikhlas, pokoknya latihan untuk ikhlas dalam setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Tidak berharap imbalan apapun selain imbalan dari Allah Subhanahu wa taala di balik setiap amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan. Itu cara untuk melawan setan tadi itu sebagai aduun mubin, musuh yang jelas, yang nyata, yang hakiki, yang sesungguhnya bagi kita anak manusia ini. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, mukaddimahnya udah kepanjangan. Jam berapa Syuruh? 55. Oke, 56. Baik, kita masuk ke surah yang berikutnya, surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Atau ada yang ingin nanya? Ada yang pengen nanya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kita masuk ke surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, dia jumlah ayatnya sittun wa salasuna ayatan. 36 ayat. Surah ini masih diperdebatkan oleh para mufassirin terkait dengan kategorinya Makkiyah atau Madaniyah.
Dan sebab dari perbedaan pendapat ini adalah karena surah ini memang diturunkan antara periode Makkah dan periode Madinah. Nah, itulah yang kemudian sebagian mufassirin mengatakan surah ini masih dalam kategori Makkiyah, sebagian yang lain mengatakan sudah dalam kategori Madaniyah. Dan kita lihat ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin. Pertama misalnya pendapat Al-Qurtubi. Beliau mengatakan surah ini Makkiyah. Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan surah ini Madaniyah. Nah, ada pendapat yang lain, pendapat dari Muqatil, dia mengatakan awwalu suratin nazalat bil Madinati. Ini adalah surah yang paling pertama diturunkan oleh Allah di Madinah. Selanjutnya, Qatadah dan Ibnu Abbas mengatakan hiya madaniyatun illa samanu ayatin min qawlihi innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah atau surah Madaniyah, kecuali 8 ayat yang ada di ayat terakhir. Dimulai dari ayat ke-29 sampai ayat ke-36. Ya, dari ayat ke-29 sampai ayat 36 itu kategorinya adalah Makkiyah. Jadi sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Nah, ini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin terkait dengan kategori dari surah ini. Selanjutnya kita lihat sababun nuzul. Sebab turunnya surah ini. Surah ini menceritakan tentang al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu kalau secara bahasa artinya al-muqallilin atau al-muqassirin juga sama. Yang mengurangi itu al-mutaffifin, orang-orang yang mengurangi. Atau muqassirin tadi itu, atau muqallilin. Harusnya banyak dijadiin sedikit. Itu arti kata al-mutaffifin secara bahasa. Dan surah ini, Bapak Ibu, fokus pembahasannya adalah tentang orang yang suka mengurangi sukatan atau timbangan. Jadi ketika dia nimbang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, saat dia menjual, maka dia kurangin. Tapi ketika dia membeli, maka dia minta ditambahin atau dilebihin. Itu disebut di dalam surah ini sebagai al-mutaffifin. Yang kemudian diancam oleh Allah dengan wailun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sababun nuzulnya. Jadi, ini surah kan memang turun di ujung periode Makkah dan di awal periode Madinah. Itu artinya surah ini berarti terkait langsung dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Bapak Ibu, Madinah dulu disebut sebagai Yasrib. Dulu Madinah itu disebut sebagai Yasrib. Dan kata Yasrib itu secara bahasa artinya tercela, jelek, buruk. Itu kata Yasrib. Nah, kenapa kota itu disebut sebagai Yasrib? Oleh para ulama setidaknya ada 2 alasan di balik penyebutan kota itu dengan nama Yasrib. Alasan pertama, karena dulu di sana ada satu virus atau wabah. Dulu ada wabah di sana itu yang disebut sebagai wabah Yasrib. Di mana wabah itu Bapak Ibu, siapapun yang terjangkiti oleh wabah itu, maka resikonya badannya akan menjadi kurus, kehilangan tenaganya, kulitnya kemudian rusak. Nah, itu kalau kita kena wabah itu. Makanya ketika Nabi dalam peristiwa Umratul Qadha, umrah pengganti di tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, begitu Nabi bersama 1.400 orang sahabatnya masuk ke kota Makkah untuk menunaikan umrah, saat itu dibukain jalan oleh orang-orang Quraisy.
Tapi begitu Nabi lewat bersama para sahabatnya, mereka saling bisik satu sama lain. Apa kata mereka? Inilah dia orang-orang yang sudah terkena wabah Yasrib. Nah, Nabi mendengar bisikan-bisikan itu, kasak-kusuk itu. Maka Nabi segera memerintahkan kepada para sahabatnya 3 hal saat itu. Perintah pertama untuk wanita-wanitanya, jangan pakai cadar. Untuk apa perintah itu? Agar kelihatan oleh orang-orang Quraisy kulit mereka tidak pengaruh sama sekali. Artinya mereka tidak terjangkiti oleh wabah Yasrib itu. Yang kedua, laki-laki silakan buka bahu kanannya. Silakan buka bahu kanannya. Untuk menampilkan dan memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka sama sekali tidak kehilangan tenaganya. Ototnya pada gede-gede. Makanya kalau lagi umrah itu, yang ditampilkan bagi laki-laki itu ototnya yang gede, Pak. Pada gede-gede semua ototnya. Apalagi yang tenis ya, tiap sore ya. Nah, yang ketiga perintah Nabi untuk para sahabatnya pas mereka mau mengawali umrah itu adalah 3 putaran pertama saat tawaf, 3 putaran tawaf pertama itu dilakukan dengan cara ramal. Berlari-lari. Itu 3 putaran pertama. Tapi kalau itu nggak bisa dicontoh lagi hari ini, Pak. Terlalu padat di Ka'bah saat ini. Udah nggak bisa lagi tawaf sambil lari-lari. Kalau dulu zaman Nabi masih bisa, Pak. Nah, ini alasan pertama kenapa Madinah itu dulu disebut Yathrib. Alasan kedua, ya tadi ini. Jadi para ulama mufassirin mengatakan karena dulu di Madinah itu orang-orangnya punya kebiasaan ini, mutaffifin. Kalau mereka lagi beli, minta dilebihin sukatannya, timbangannya minta dilebihin. Tapi giliran dia lagi menjual, maka dia pasti ngurangin sukatannya. Nah, itu yang dulu terjadi pada orang-orang Madinah, sehingga kemudian kota itu disebut sebagai Yathrib saat itu. Nah, ini sababun nuzulnya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah, turun surah ini, seketika itu kebiasaan itu berubah. Dimulai dari mereka ini adalah orang-orang yang paling buruk dalam soal sukatan dan timbangan, mereka kemudian berubah menjadi orang yang paling jujur dalam sukatan dan timbangan. Ketika Nabi tiba di sana, makanya Anas bin Malik itu mengatakan dalam satu asarnya, beliau mengatakan pada hari di mana Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah ini, maka segala sesuatunya tiba-tiba mendadak menjadi bersinar dan bercahaya semuanya. Makanya kota itu kemudian disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya atau bercahaya. Karena kata Anas bin Malik, segala sesuatu yang ada di kota itu mendadak menjadi bercahaya dan berkilau semuanya. Nah, itu dengan hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sababun nuzul dari surah ini. Meskipun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa tidak semuanya orang-orang Madinah dimaksud dengan istilah ini mutaffifin oleh Allah, tapi ada orang tertentu memang yang dulu disebut namanya itu Abu Juhainah. Abu Juhainah ini punya kebiasaan seperti itu. Jadi surah ini turun terkait dengan orang itu yang punya kebiasaan itu. Lalu kemudian ketika ayat ini turun, surah ini turun, orang itu kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut. Nah, ini sababun nuzul dari surah ini, surah Al-Mutaffifin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini dibuka oleh Allah dengan kata wailun lil mutaffifin. Nah, wailun itu artinya celaka. Wailun itu artinya ancaman. Itu wailun. Meskipun ada juga yang mengatakan wailun itu adalah ismu wadin fi jahannam. Nama lembah yang ada di Jahannam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa ini adalah doa keburukan. Wailun itu doa keburukan. Dan ini sering kita temukan di dalam Al-Quran. Wailun lil musallin, wailun lil mutaffifin, dan wail-wail yang lain. Nah, selanjutnya al-mutaffifin tadi sudah kita katakan dari kata taffafa, orangnya disebut mutaffif. Bentuk jamaknya adalah mutaffifin.
Jadi ketika Allah katakan di sini mutaffifin, itu menunjukkan jamak banyak. Artinya orang-orang yang suka mengurangi sukatan atau timbangan. Sudah syuruk ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah ya pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf tadi keambil banyak waktunya untuk mukaddimah atau pengantar ya. Mudah-mudahan tapi itu bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Tidak ada? Baik. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini hanya sekedar timbangan saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena kalau kita bawa kata mutaffif itu kita menggunakan istilah bahasanya, maka mutaffif itu tidak hanya terkait dengan sukatan atau timbangan, tapi apapun juga. Misalnya, mohon maaf, proyek misalnya kan, yang keluar seharusnya kriterianya ini, kriterianya ini, terus di di markup ya, di markup, itu termasuk bagian dari mutaffifin. Kualitasnya dikurangi agar apa? Agar untungnya banyak. Tapi di atas kertas berbeda dengan itu. Itu masuk bagian daripada mutaffifin. Intinya, mutaffifin itu adalah ketika hak orang lain Anda kurangi dan hak Anda sendiri Anda lebihkan. Itu mutaffifin. Nah, tadi itu ya, orang yang disebut Abu Juhaina tadi itu dikatakan bahwa orang ini punya dua sukatan, punya dua literan kalau kita ya, dan punya dua timbangan. Literan pertama itu lebih gede, literan kedua itu lebih kecil. Kalau nggak salah dulu saya pernah ngeliat itu yang penjual beras ya, bagian bawahnya tuh di apa tuh? Iya, diketok ya biar dia naik ke atas. Nah, sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata mutaffif di sini yang tadi secara bahasa artinya sedikit, ya, mengurangi atau sedikit, ini juga terkait dengan bagaimana orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini, kebiasaannya buruk, tapi untungnya nggak banyak. Berapa banyak sih 1 liter Anda ketok seperti itu? Berapa biji sih berasnya yang bakalan berkurang? Kan nggak banyak juga, Pak. Tapi lebih dari itu sebetulnya, ini mentalnya yang rusak. Mentalnya yang rusak. Kenapa? Nggak banyak juga keuntungnya dari situ. Karena yang sebetulnya dia kurang-kurang itu sedikit juga. Dan yang dia lebihkan itu sedikit juga. Coba kalau dikali, nggak bakalan kaya gara-gara itu. Kan begitu kan? Makanya disebut mutaffif. Nah, maka intinya bahwa mutaffifin itu adalah mereka yang punya kebiasaan hak orang lain selalu dikurangi oleh dia, sementara hak dia sendiri selalu dilebihkan. Itu mutaffifin. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, ibu-ibunya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sarapan sudah menunggu di belakang. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.